Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang metode penelitian kualitatif. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Sofyan Amarullah. Yang kedua, Erna Fatur Rosida. Yang ketiga, Siti Nur Solikah. Dan yang terakhir, Alvina Zulfa Maulani. Nah, langsung memasuki ke materi yang pertama. Akan dijelaskan oleh Muhammad Sofyan Amarullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofyan Amarullah, NIM 18106101005. Saya akan menjelaskan tentang definisi penelitian kualitatif dan perbedaan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang definisi penelitian kualitatif. Penelitian adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti. Kemudian penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Dalam melakukan penelitian kualitatif, dibutuhkan pengetahuan yang luas tentang metodologi penelitian. Untuk mempermudah peneliti dalam memahami dan melakukan penelitian, maka dibutuhkan paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah pandangan fundamental tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dari segi topik, penelitian kuantitatif topiknya yaitu frekuensi, distribusi, atau korelasi yang relevan. Sedangkan untuk penelitian kualitatif adalah masalah sosial budaya. Kemudian dari segi wilayah penelitian, untuk penelitian kuantitatif wilayahnya sempit dengan tingkat variasi yang rendah, namun memiliki kedalaman bahasan yang tidak terbatas. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, wilayahnya luas dan tingkat variasi yang kompleks, namun berlokasi di permukiman. Kemudian dari segi bentuk, untuk penelitian kuantitatif berbentuk angka-angka dan penelitian kualitatif berbentuk kata-kata. Selanjutnya dari segi pernyataan. Untuk penelitian kuantitatif, pernyataannya tertutup, sedangkan penelitian kualitatif, pernyataannya terbuka. Yang terakhir yaitu dari segi dasar. Dasar dari penelitian kuantitatif yaitu paradigma ilmiah yang mempunyai maksud untuk menemukan pengetahuan melalui verifikasi hipotesis yang dispesifikasi secara a priori. Sedangkan dasar dari penelitian kualitatif adalah paradigma alamiah yang menitik beratkan pada usaha untuk menemukan unsur-unsur pengetahuan baru yang belum ada dalam teori-teori yang berlaku sebelumnya. Pembahasan selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan penelitian kualitatif. Dari perbedaan-perbedaan yang sudah dijelaskan teman saya tadi, penelitian kualitatif juga mempunyai beberapa kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menggali data lebih mendalam. Yang kedua, tingkat kesalahan interpretasi lebih kecil karena pengamatan dilakukan secara mendalam. Yang ketiga adalah waktu yang digunakan dapat disesuaikan dengan sasaran penelitian. Dan yang terakhir, peneliti kualitatif ini dapat melakukan pengecekan ulang apabila masih meragukan data yang diperoleh. Dan kekurangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peneliti harus meluangkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, dana yang teralokasi untuk penelitian lebih banyak. Yang ketiga, sasaran penelitian bisa
merasa bosan saat didatangi lebih dari satu kali. Dan yang terakhir, peneliti harus memiliki tingkat kepekaan dan kemampuan menggali data yang tinggi. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik penelitian kualitatif. Setiap peneliti kualitatif wajib memahami karakteristik metodologi yang digunakannya. Metodologi kualitatif memiliki beberapa sifat khas atau khusus, yaitu naturalistic setting, induktif, fleksibilitas, deskriptif, penekanan pada proses, dan mencari pengertian yang mendalam. Yang pertama, naturalistic setting atau penekanan pada lingkungan yang alamiah. Artinya bahwa data diperoleh dengan cara berada di tempat di mana penelitian itu akan dibuat, dan data tersebut ditemukan secara langsung dari tangan pertama. Peneliti merupakan alat pengumpulan data, maka peneliti kualitatif ini terlibat langsung dalam penelitian tersebut. Yang kedua adalah induktif. Cara induktif ini biasanya dimulai dengan mengobservasi sasaran penelitian secara rinci menuju generalisasi dan ide-ide yang abstrak. Cara induktif ini juga dikatakan bahwa berawal dari suatu fakta dan realita, bukan dari asumsi atau hipotesis. Tujuan dari cara induktif ini adalah untuk menemukan pola-pola atau tema hasil analisa data yang diperoleh lewat wawancara. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Fleksibilitas artinya terbuka pada kemungkinan penyesuaian terhadap keadaan yang selalu berubah dan memungkinkan perolehan pengertian yang mendalam. Peneliti kualitatif ini harus terhindar dari formalitas yang kaku yang menutup kemungkinan munculnya penemuan baru. Hal lain yang penting dalam metode kualitatif ini adalah bahwa datanya selalu diperoleh dari tangan pertama dan berupa pengalaman langsung dari partisipan, dan datanya itu tidak boleh diperoleh melalui pihak ketiga. Yang keempat, deskriptif. Data deskriptif ini mengandaikan bahwa data tersebut berupa teks, karena untuk menangkap arti yang terdalam tidak mungkin diperoleh hanya dalam bentuk angka, karena angka itu sendiri hanyalah simbol, dan simbol tidak memiliki arti pada dirinya sendiri. Dalam penyajiannya, metode ini biasanya menggunakan kata kerja aksi dan kata keterangan yang hidup. Yang kelima adalah penekanan pada proses. Proses berarti melihat bagaimana fakta, realita, gejala, dan peristiwa itu terjadi dan dialami. Secara khusus, tentang bagaimana peneliti terlibat di dalamnya dan menjalin relasi dengan orang lain. Penekanan pada proses ini mengandaikan adanya tahapan yang perlu dilalui dan tidak langsung jadi. Metode ini menekankan proses karena persepsi partisipan merupakan kunci utama. Dan yang terakhir adalah mencari pengertian yang mendalam. Artinya, metode ini hendak mempelajari bagaimana orang mengerti sesuatu. Pada prinsipnya, manusia selalu mengungkapkan diri dalam bentuk simbol. Oleh karena itu, wawancara merupakan media yang penting untuk menangkap pemahaman dan pengertian orang atas simbol-simbol yang digunakan. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, jenis penelitian kualitatif menurut John Creswell itu dibagi menjadi 5, yaitu biografi, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus. Nah, jenis penelitian kualitatif yang pertama yaitu biografi. Teman-teman pasti tidak asing lagi kan dengan kata ini? Ya, penelitian biografi itu merupakan studi atau penelitian
yang membahas tentang individu dan pengalamannya yang ditulis kembali. Nah, ketika melakukan penelitian ini, selain si penulis itu dapat mengetahui bagaimana sejarah hidup seseorang, tapi penulis juga dapat pengajaran dari cerita tersebut, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang nantinya akan membaca hasil dari penelitian yang dilakukannya saat ini. Selanjutnya yaitu fenomenologi. Penelitian fenomenologi merupakan studi yang mencoba untuk menjelaskan atau mengungkapkan fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Nah, jika biografi mengungkapkan hanya satu individu, kalau fenomenologi ini mengungkapkan beberapa individu ya. Jenis penelitian selanjutnya yaitu grounded theory. Grounded theory merupakan studi penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Nah, semisal di sekolah A hampir 50% nilai matematika siswa yang ada di sana itu di bawah KKM. Nah, si peneliti ini tertarik dengan keadaan ini, dengan situasi ini. Si peneliti ingin mengetahui apa sih yang menjadi faktor yang menyebabkan nilai siswa di sana itu berada di bawah KKM. Selanjutnya yaitu etnografi. Etnografi merupakan penelitian yang menguraikan atau menafsirkan mengenai suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Nah, dalam penelitian ini, si peneliti mempelajari tentang pola tingkah laku, kebiasaan, dan cara hidup dari kelompok yang sedang diamati untuk mempelajari arti atau makna dari kehidupan kelompok tersebut. Dan jenis penelitian kualitatif yang terakhir yaitu studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu masalah secara mendalam dan mendetail yang menyertakan berbagai sumber informasi. Nah, dalam hal ini penelitian yang dilakukan itu mengambil dari suatu masalah atau suatu kasus, baik kasus itu yang terjadi saat ini maupun di masa lampau. Perkenalkan, nama saya Alvina Zulfa Maulani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yakni tahap penelitian kualitatif. Sebagaimana metode penelitian pada umumnya, metode kualitatif memiliki beberapa tahap. Tahapannya dimulai dengan tahap pralapangan, kemudian dilanjut dengan tahap pekerjaan lapangan, kemudian dilanjutkan dengan tahap analisis data. Yang pertama, tahap pralapangan. Pada tahap ini, terdapat 6 tahapan dan 1 pertimbangan. 6 tahapannya yaitu 1. Menyusun rancangan penelitian. Penelitian berangkat dari permasalahan. Contoh permasalahannya yaitu bagaimana penerapan kaligrafi di pondok pesantren seni rupa dan kaligrafi Al-Quran modern, dan bagaimana eksplorasi etnomatematika kaligrafi sebagai sumber belajar matematika di jenjang MI. Permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik penelitian observasi dan wawancara. Kemudian tahap yang kedua yakni memilih lapangan penelitian. Nah, setelah menyusun rancangan penelitian, tentu saja ditentukan lokasi yang tepat untuk penelitian tersebut. Di sini digunakan penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Seni Rupa dan Kaligrafi Al-Quran Modern Undaan Kudus. Pemilihan lokasi tersebut atas pertimbangan beberapa hal, yaitu yang pertama, Pesantren Seni Rupa dan Kaligrafi Al-Quran Modern merupakan pondok pesantren yang sudah terkenal fokus mendidik santrinya dalam pembuatan kaligrafi. Yang kedua, sudah banyak karya-karya santri di sana yang mendapat juara perlombaan kaligrafi.
Kemudian tahap yang ketiga, yakni mengurus perizinan. Nah, setelah kita mendapatkan lokasi penelitian, maka kita harus meminta izin terlebih dahulu. Nah, untuk meminta izin itu, kita dapat mengurus perizinan pada pihak pondok pesantren tersebut. Misalnya, pengurus. Tahap yang keempat, yakni menjajaki dan menilai lapangan. Peneliti terlebih dahulu berkenalan atau lebih dekat dengan santri dan pengurus serta melihat lingkungan pondok pesantren tersebut. Tahap yang kelima yakni memilih dan memanfaatkan informan. Dari tahapan sebelumnya, kita peneliti dapat memilih informan mana yang tepat untuk dijadikan subjek penelitian. Nah, dalam penelitian tersebut dipilih beberapa santri dan pengurus pondok pesantren tersebut. Tahap yang keenam, menyiapkan perlengkapan penelitian. Perlengkapan penelitian ini bisa berupa alat tulis, alat perekam, kamera, HP, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian ada satu pertimbangan, yaitu etika penelitian lapangan. Nah, ini bisa muncul itu karena peneliti tidak menghormati, tidak mematuhi peraturan pondok pesantren. Karena ini di lingkungan pondok pesantren. Penelitian dilakukan di pondok pesantren. Misal, penelitian dilakukan di luar pondok pesantren, berarti harus mematuhi peraturan dari tempat tersebut. Tahap selanjutnya yakni pekerjaan lapangan. Ada 2 tahapan, yakni memahami latar penelitian dan persiapan diri dan aktif dalam kegiatan pengumpulan data. Dalam memahami latar penelitian dan persiapan diri, terdapat 4 tahapan di bawahnya, yakni latar penelitian. Nah, kita dalam permasalahan penelitian tersebut yang diambil tadi, itu penelitian dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara, sehingga penelitian tersebut menggunakan latar tertutup, menggunakan wawancara. Selanjutnya, penampilan. Penelitian dilakukan di pondok pesantren, maka penampilan fisik, sikap, etika itu harus disesuaikan dengan peraturan pondok pesantren tersebut. Jika kita di tempat lain, kita juga harus mengikuti peraturan tempat tersebut. Selanjutnya yakni pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Data yang didapat harus data relevan dari sudut pandang beberapa santri dan pengurus sebagai subjek penelitian. Walaupun peneliti ini tahu tentang permasalahan yang diteliti, tentang tadi etnomatematika kaligrafi, peneliti ini tidak boleh mendikte subjek penelitian. Selanjutnya yakni jumlah waktu studi. Peneliti harus menyiapkan waktu yang efektif dan efisien sehingga tidak mengganggu kegiatan pondok pesantren sebagaimana mestinya, yang berjalan seperti biasanya. Yang kedua yakni ada analisis dalam kegiatan pengumpulan data. Penelitian ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam penggalian dan pengolahan data-data. Tahap selanjutnya yakni analisis data. Dalam analisis data ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, dalam analisis data ini, dalam metode kualitatif,
itu digunakan siklus seperti gambar tersebut. Nah, dalam reduksi data, peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Dan yang tidak penting diberi simbol-simbol seperti persen, pagar, dan sebagainya. Dalam penyajian data, penelitian ini dapat memberikan gambaran dan tambahan referensi sumber belajar matematika dari eksplorasi etnomatematika seni kaligrafi, terutama dalam materi bangun datar. Nih, kaligrafinya seperti itu, seperti gambar yang di sebelah kiri. Jadi dia berbentuk seperti segitiga yang kemudian digeser lagi, sehingga membentuk perputaran. Yang terakhir yakni penarikan kesimpulan. Etnomatematika mengaitkan konsep matematika dengan kebiasaan yang mereka alami dalam kesehariannya, yaitu kaligrafi. Terima kasih, sekian dari kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.